Sahabat Kompas.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa zonasi COVID-19 tidak lagi berdasarkan jumlah kasus COVID-19. Zonasi COVID-19 akan ditetapkan berdasarkan positivity rate. Menurut Budi, perubahan itu diambil karena sistem pengetesan dan pelacakan atau testing dan tracing COVID-19 dinilai masih lemah. Bahkan, tidak sedikit daerah yang mengakali sistem zonasi dengan menurunkan angka pengetesan. Saya setuju sama Bapak Ibu, testing dan tracing ini kita lemah sekali Bapak Ibu. Sehingga ini yang harus diperbaiki secara fundamental supaya kita bisa lebih cepat mengidentifikasi yang terkena dan mencegah penularannya. Saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, karena testing ini dipakai penilaian suatu daerah, jadi seakan-akan semua daerah berebutan agar nilainya kelihatan baik. Dengan cara tidak membuka semua testing yang ada di sana atau tidak melakukan testing sebesar yang seharusnya. Oleh karena itu kita akan mengubah, kita nggak akan melihat lagi jadi merah kuning hijaunya berdasarkan jumlah kasus konfirmasi, tapi berbasiskan positivity rate. Dalam kesempatan yang sama, Budi menyebut pemerintah akan menggenjot jumlah pengetesan COVID-19 perharinya. Budi mengatakan, angka tes di Indonesia sebetulnya sudah melampaui standar WHO, yaitu 1/1000 penduduk per minggu. Untuk di Indonesia, hal itu berarti sekitar 38.000 orang per hari. Namun menurutnya hal itu tidak cukup. Pasalnya penularan virus corona varian Delta begitu cepat. Budi menambahkan, strategi testing COVID-19 pun nantinya disesuaikan dengan masing-masing wilayah, tergantung angka positivity rate di wilayah tersebut. Semakin besar positivity rate di sebuah daerah, maka tes akan semakin gencar. Jadi memang testingnya kita untuk standar WHO yang sering kita dengar 1/1000 penduduk per minggu, yang artinya 270.000 tes per minggu, artinya 38.000 tes per hari, sebenarnya sudah terlampaui. Karena kalau dari sisi manusia, kita testingnya mungkin sekitar 70, kadang-kadang 80.000 orang kita tes per hari, dengan jumlah tesnya bisa 120 sampai 130.000 per hari. Ya. Beberapa provinsi yang sudah mencapai angka tersebut selalu menyampaikan ke saya, kan kita sudah lewat. Ya. Cuma saya sampaikan ke teman-teman bahwa angka 1/1000 per minggu itu adalah untuk positivity rate di bawah 5%. Ya. Kalau positivity rate-nya sudah lebih dari 5%, 10%, 20% atau 30%, itu artinya laju penularannya sudah sangat tinggi, itu tesnya harus dibuat lebih rengket, lebih kecil-kecil, lebih banyak. Sehingga untuk daerah-daerah yang positivity rate-nya di atas 25%, kita minta 15 kalinya WHO. Ya, kalau 15 sampai 25, 10 kali WHO kalau bisa. Terus kita kejar. Budi berharap dengan semakin gencarnya tes COVID-19, orang-orang yang terpapar dapat segera teridentifikasi. Dengan begitu, tindakan dapat segera ditetapkan dan dilakukan agar tidak menularkan ke orang lain.